Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Amma ba'd, alhamdulillah. Saya kira penting saya singgung kembali bagaimana kita memposisikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini di tengah-tengah masyarakat. Semua orang tahu dan memang ini adalah kenyataan bahwa di dalam lingkungan Nahdlatul Ulama itu ada domain yang merupakan domain organisasi, ada domain komunitas, sehingga orang menyebut NU struktural dan NU kultural. Dengan kata lain bahwa di dalam lingkungan NU ini ada Jam'iyah, yaitu organisasi dengan keseluruhan strukturnya, dan jamaah yaitu komunitas yang tersebar begitu luas di dalam masyarakat. Nah, bagaimana kita harus memposisikan Jam'iyah ini di hadapan jamaah? Dulu ada pemikiran bahwa ini jamaah ini harus dijam'iyahkan semua. Ada pemikiran begitu dulu, dan pemikiran ini cukup kuat sebagai wacana di lingkungan para aktivis Nahdlatul Ulama. Artinya ini jamaah ini diorganisir supaya menjadi semuanya jadi struktural, gitu maksudnya itu. Jadi menjam'iyahkan jamaah itu kan dengan kata lain yang kultural itu dikelola sedemikian rupa sehingga semua menjadi struktural. Dulu pemikirannya begitu. Dan ini pemikiran yang sudah sejak saat lama, sejak zaman Gus Dur. Saudara-saudara ingat pada waktu pembukaan konferensi besar di Jogja, Kombes dan Munas di Jogja, ada itu hasanah dari Mustasyar PBNU Kiai Ahmad Mustafa Bisri. Dan beliau menceritakan bahwa pada zaman Gus Dur itu ada NU dihadapkan pada dua tantangan. Yang pertama, apakah akan melakukan transformasi pemikiran lebih dahulu, jadi membuka wawasan NU terlebih dahulu, atau menata organisasi dahulu. Jadi dulu begitu saat zaman Gus Dur itu. Nah, kemudian Kiai Ahmad Mustafa Bisri mengatakan ternyata yang dominan adalah mendahulukan agenda membuka wawasan NU. Nah, yang dimaksud dengan menata organisasi yang diceritakan oleh Kiai Ahmad Mustafa Bisri itu ya gagasan menjam'iyahkan jamaah itu. Sampai sekarang masih kita dengar artikulasi itu, menjam'iyahkan jamaah, karena dianggap jamaah NU ini terlalu tidak teratur, sehingga supaya lebih rapi lalu dijam'iyahkan semua. Itu artinya sekali lagi yang kultural distrukturalkan semua. Pemikiran ini sebetulnya secara logika
bisa diterima ya, bahwa logisnya suatu organisasi memang mestinya seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah ini realistis? Nah, kita melihat sekarang bahwa perkembangan NU ini sedemikian rupa sehingga komunitasnya tumbuh secara cepat sekali. Saya sudah terlalu sering menyebut tentang bagaimana secara statistik dari hasil survei dari waktu ke waktu jumlah komunitas yang mengaku berafiliasi kepada NU ini berkembang pesat sekali, sehingga dan ini sesuatu yang memang sekarang ya kita masih perlu studi lebih lanjut untuk memahami kenapa bisa begini gitu. Tetapi satu hal yang saya kira cukup pasti adalah bahwa dari waktu ke waktu itu ada tambahan partisipan NU atau komunitas atau cacah jiwa yang berafiliasi kepada NU yang berbeda dari mereka yang sudah bergabung sebelumnya. Kalau kita lihat misalnya tahun hasil surveinya LSI DNIJA, beliau pernah umumkan tahun 2000 berapa itu, tahun 2004 beliau pernah melakukan survei dan hasilnya adalah 27% penduduk Indonesia mengaku berafiliasi kepada NU. Kemudian tahun 2023 survei lagi hasilnya 56,9% mengaku berafiliasi kepada NU. Jadi dari survei ini saja, dari hasil yang disebutkan oleh LSI ini, kita tahu ada penambahan lebih 2 kali lipat orang yang bergabung dengan NU mulai 2004 sampai 2023 itu. 2004 itu saja sudah tambahan signifikan sekali, karena kalau kita pakai hasil pemilu tahun 55 NU itu cuma dapat 18%. 2004 sudah 27%, 2023 dalam waktu berapa tahun? 19 tahun bertambah lebih dari 2 kali lipat, 56,9%. Nah, yang terpikir ke saya ini kan lalu orang yang bergabung dengan NU sejak 2004 sampai 2023 itu orang NU potongan kayak apa? Sudah pasti potongannya beda, ya. Wong yang sudah bergabung sejak lama aja potongannya berubah. Orang yang sudah lama NU-nya itu potongannya berubah, apalagi yang baru bergabung ini pasti tidak bisa kita pakai stereotip, ya, yang sama itu tidak bisa. Jadi misalnya kalau dulu dibilang NU kaum sarungan, sekarang tidak lagi, ketua umumnya aja katoan terus kok. Nah, apa namanya? Ini adalah tren yang harus kita perhatikan. Nah, maka kembali kepada pertanyaan, apakah realistis menjamiyahkan jamaah? Ya.
Nah, melihat tren seperti ini, kita bisa dengan mudah mengatakan bahwa itu tidak realistis. Apalagi kalau kita lihat jumlahnya, bagaimana kita membangun strategi menstrukturalkan komunitas kultural yang sekarang jumlahnya sudah mencapai tidak kurang dari 160 juta orang dengan 56,9% populasi Indonesia ini ya. Nah, maka kita harus bangun satu pemikiran tentang skema yang masuk akal sekaligus realistis. Nah, maka sejak awal saya sudah sampaikan, saya menawarkan skema untuk menjadikan jam'iyah ini ya, jam'iyahnya ini yang struktur ini sebagai semacam pemerintahan, sehingga hubungan antara struktur dengan kultur dengan komunitas ya, antara jam'iyah dengan jamaah ini adalah bukan seperti itu seolah-olah itu artinya tasabuh ya. Tasabuh itu ya bukan gitu. Jadi jam'iyah ini bukan pemerintah tapi seperti pemerintah di depan rakyatnya, yaitu jamaah tadi. Nah, maka apa tanggung jawab dari jam'iyah yang laksana pemerintah tadi kepada jamaah? Nah, ini yang harus kita pahami. Tanggung jawabnya apa? Tanggung jawabnya saya kira juga tasabuh dengan tanggung jawab pemerintah suatu negara kepada rakyat, yaitu tanggung jawab melayani sebagaimana kaidah tasarruful imam manutun bimaslahatir ra'iyah, tanggung jawab melayani. Nah, karena itu saudara sekalian, yang menjadi tanggungan kita sebagai para pengampu struktur jam'iyah ini, karena kita ini pengurus-pengurus semua, adalah membangun kinerja organisasi sedemikian rupa sehingga organisasi nanti mampu menjalankan tanggung jawabnya kepada jamaah dengan sebaik-baiknya. Nah, dari pikiran inilah kemudian kita sampai pada keniscayaan tentang kebutuhan akan konsolidasi jam'iyah, konsolidasi organisasi. Nah, ini beban kita semua. Nah, karena ini merupakan beban yang bukan hanya tanggungan dunia tapi juga tanggungan akhirat, ya kita tidak punya pilihan. Nah, saya juga begitu. Kemarin saya bilang saya sudah pamitan dablek 5 tahun misalnya itu maksud saya karena saya harus mendahulukan pertimbangan tentang tanggung jawab yaumil hisab itu. Kalau tanggung jawab persepsi masyarakat misalnya itu sudahlah, biar aja. Kalau tanggung jawab tentang apa namanya citra di tengah masyarakat itu bukan
itu bukan hisab yang terlalu penting. Yang bahaya itu kan yang bahaya itu hisab yang nanti itu, yaumul hisab, itu bahaya. Ya. Nah, maka saya ajak kepada teman-teman semuanya untuk secara sungguh-sungguh, mari kita kerjakan semua ini bukan apa-apa, bukan demi apa-apa, bukan demi apa-apa, supaya kita nanti enggak dikuaplai malaikat waktu dihisab itu loh, supaya kita ini selamat. Karena sudah terlanjur mau jadi pengurus, kalau enggak mau silakan mundur sekarang supaya enggak dihisab nanti. Ya. Silakan mundur aja, kita cari yang lain yang mau. Ini bukan soal apa-apa, ini soal kewajiban. Ya. Demikian Bapak Ibu saudara sekalian, ya, tidak ada yang kita harap selain pertolongan, bimbingan, perlindungan, kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa menjalankan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.